ada peristiwa gitu. Ada peristiwa ketika seseorang dibunuh, kemudian yang dibunuh ini difitnah, bahkan dihancurkan nama baiknya. Siti Hawa ini melahirkan 21 kali, di mana anak yang ke-21 ini lahir sendirian tanpa pasangan kembar, yakni Nabi Syeds alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Mimbartub, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bersama saya, Khairuddin Khair, akan membahas ya tentang kezaliman yang dilakukan oleh manusia, dimulai dari masa nenek moyangnya manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang. Kalau kita lihat ya, sejarah-sejarah telah mencatat, entah itu tertulis dalam kitab-kitab suci, teks-teks kuno dan manuskrip, bahwa kehidupan manusia itu selalu ada sejarah yang tercatat. Dan tinta sejarah itu ada dua: sejarah kebajikan, sejarah kegemilangan, sejarah kebaikan, dan juga sejarah kejahatan dan kezaliman. Mari kita awali kisah ini, yakni ketika nenek moyang manusia diciptakan, yakni Nabi Adam alaihissalam, diciptakan di surga. Pada waktu itu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat pertama-tama protes. Gitu. Itu disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 30 ya. Itu sudah ayat yang sangat kita kenal gitu, tentang ketika malaikat bertanya tentang penciptaan Nabi Adam, bahwa mengapa malaikat itu bertanya, mengapa akan menciptakan makhluk yang nantinya akan menumpahkan darah gitu. Kemudian Allah sudah membuktikan bahwa Allah ya yang maha mengetahui gitu. Dan kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memerintahkan seluruh makhluk-makhluk yang lain untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bismillah. Kemudian ada satu makhluk yang kemudian menolak, yakni iblis, yang kemudian iblis ini terkutuk dan kemudian diusir dari surga. Kemudian di surga Nabi Adam alaihissalam hidup bahagia bersama istrinya, yakni Siti Hawa. Ya, kemudian ada kejadian juga yang kemudian yang memang kata para ulama memang sudah ditakdirkan untuk Nabi Adam, ketika Nabi Adam kemudian makan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam juga diturunkan ke bumi, dan menurut catatan sejarah dan juga pendapat para ulama, bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi di wilayah Hindia, yakni India. Wilayah India itu luas ya, tepatnya di mana Allahu a'lam. Dan kemudian ibunda kita, Siti Hawa, diturunkan di Jeddah gitu. Dan nanti mereka berdua bertemu di Jabal Rahmah di Jazirah Arab. Kemudian setelah Nabi Adam dan Siti Hawa menikah, karena sebelumnya memang sudah suami istri ya, di bumi melahirkanlah keturunan-keturunan. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa ini setiap melahirkan itu kembar sepasang. Jadi di tahun pertama lahirlah kembar sepasang yang diberi nama Qabil dan Iklima. Kemudian ini menurut catatan-catatan sejarah dan juga kitab-kitab Israiliyat ya gitu. Kemudian lahir lagi di tahun yang kedua, yakni kembar sepasang juga yang diberi nama Habil dan Labuda. Dan lahir terus setiap tahun itu melahirkan anak. Dan disebutkan bahwa dari buku-buku yang pernah saya baca, bahwa Siti Hawa ini melahirkan 21 kali, di mana anak yang ke-21 ini lahir sendirian tanpa pasangan kembar, yakni Nabi Syeds alaihi salam. Bismillah, kisah bermula ya ketika anak-anak Nabi Adam itu mulai beranjak dewasa.
dan kemudian sudah memasuki masa pernikahan. Masalahnya karena mereka saudara, kemudian turunlah syariat bahwa mereka harus dinikahkan bersilang, tidak boleh yang lahir bersama, saudara kembar yang sepasang itu nggak boleh menikah, tapi harus disilang. Jadi kemudian dinikahkanlah. Jadi Qabil yang kakak pertama itu, yang lahir pertama dinikahkan dengan Labuda yang lahir kedua, kemudian Habil yang lahir kedua dinikahkan dengan Iklimah. Ternyata ada yang tidak terima gitu. Karena apa? Karena mungkin parasnya wajahnya itu berbeda antara Labuda dan Iklimah. Kemudian Nabi Adam memerintahkan kedua putranya untuk melakukan persembahan kurban. Di sini putra Nabi Adam ini, dua orang ini yang dikisahkan dalam Al-Quran ini di surat Al-Maidah ya, disebutkan bahwa Qabil ini seorang petani yang kemudian mengolah buah-buahan dan hasil pertanian, sedangkan Habil adalah peternak yang menggembala ternak. Kemudian setelah ditentukan hari di mana penyembahan kurban itu, ternyata persembahan kedua anak Adam ini sangatlah berbeda, di mana Qabil ini memilih hasil pertanian, entah itu buah-buahan dan sebagainya itu yang kurang baik, gitu, yang kurang baik kemudian dijadikan sebagai kurban. Sedangkan Habil itu memilih ternaknya yang paling baik, yang paling bagus dan paling gemuk, gitu, dipilih. Subhanallah, kemudian dua persembahan itu, dua kurban itu diletakkan di atas bukit, dan tidak lama kemudian kurbannya si Habil yang tersambar petir dan kemudian terbakar. Gitu. Disitulah isyarat bahwa kurbannya Habil yang diterima. Gitu. Dan kemudian tetaplah bahwa Habil itu ditetapkan menikahi Iklimah. Gitu. Wah, bismillah kemudian masuk celah iblis untuk menggoda anak cucu Adam, yakni Qabil. Gitu. Akhirnya iblis menggoda agar membunuh saudaranya, yakni Habil. Pada waktu itu Qabil sudah mengancam akan membunuh Habil gitu. Namun kemudian apa jawaban Habil? Jawaban Habil adalah bahwa jika engkau menggerakkan tangannya untuk membunuhku, maka aku akan diam saja, maksudnya tidak akan membalas. Dan ternyata karena melihat mungkin saudaranya pun sudah menikah dengan wanita yang diidamkannya, kemudian bisikan dari iblis, hingga akhirnya kemudian kemarahan itu memuncak dan terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan, yakni kemudian ketika Habil sedang menggembala ternaknya, kemudian masuk ke hutan, ke padang yang lebih jauh, gitu. Disitulah Qabil mengikuti saudaranya, dan kemudian di daerah yang sepi, kemudian Qabil membunuh saudaranya yakni Habil, dan inilah adalah dosa yang dilakukan anak cucu Adam pertama kali, yakni menumpahkan darah. Ya, setelah itu bagaimana? Setelah Habil meninggal, kemudian Qabil bingung. Dia menyesal telah membunuh saudaranya yang kemudian tergeletak tak bernyawa. Kemudian dia kemudian menggendong jasad saudaranya ke sana kemari, dia bingung. Bahkan sampai mau putus asa, mau dia kemana kan jasad saudaranya. Tidak mungkin dia pulang kemudian membawa jasad saudaranya. Hingga kemudian Allah memberikan ilham kepada Qabil lewat dua ekor burung gagak, yakni ketika dua ekor burung gagak ini sedang bertarung memperebutkan makanan, ya kemudian salah satunya menang dan satunya itu mati. Kemudian satu burung gagak yang menang itu menggali tanah dan kemudian menguburkan gagak yang mati itu. Kemudian Qabil setelah melihat itu, dia bilang bahwa alangkah bodohnya aku itu tidak bisa mengambil pelajaran dari gagak ini. Dan dia menggali tanah dan kemudian menguburkan mayat saudaranya. Itulah ya merupakan kezaliman pertama yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yakni menumpahkan darah, pembunuhan. Dan itu juga yang
hari ini menjadi dosa yang paling banyak dilakukan anak cucu Adam, yakni pembunuhan. Ini kisah tentang bagaimana Qabil ini membunuh itu juga diceritakan dalam surat Al-Maidah ya, ayat 27 sampai 31, kisah bagaimana Allah memberikan ilham dengan gagap. Dan hari ini kita lihat bagaimana ada peristiwa ketika seseorang dibunuh, kemudian yang dibunuh ini difitnah, bahkan dihancurkan nama baiknya. Padahal kita lihat bagaimana Qabil yang kemudian membunuh saudaranya, kemudian dia menyesal. Ingat, dalam Islam membunuh seseorang tanpa hak artinya membunuh seseorang karena bukan karena seseorang itu melakukan kesalahan yang kemudian membuat seseorang itu harus dihukum mati, adalah dosa besar. Dan Islam sudah menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang membunuh adalah dibunuh juga. Bayangkan, itu jika kemudian keluarganya tidak memaafkan. Jika keluarganya kemudian memaafkan dan kemudian meminta diatnya pun tidak tanggung-tanggung. Bayangkan 100 ekor unta, di mana separuhnya itu 100 ekor unta betina, di mana separuhnya dalam keadaan hamil. Bayangkan, karena begitulah Islam menjaga darah. Hingga kemudian disebutkan dalam Al-Quran seolah-olah ketika membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh kehidupan. Tapi hari ini kita melihat berita, kita melihat apa? Tidak usah dunia, kita lihat di Indonesia, kita melihat di daerah sekitar kita, bagaimana setiap hari berita tentang penemuan mayat tanpa identitas, penemuan anggota tubuh yang terpotong-potong. Inilah yang terjadi ketika manusia dalam keadaan yang tersesat dan juga tidak diterapkannya syariat Islam. Dan ingat untuk para pembunuh bahwa nanti di akhirat kezaliman yang akan pertama kali diadili adalah tentang pertumpahan darah, tentang darah. Jadi bagi para pembunuh yang mungkin belum dihukum, kemudian masih berkeliaran, menyesallah, bertaubatlah, karena begitu berat nanti ancaman bagi seorang pembunuh ya, yang kemudian tidak diadili dengan syariat Islam, kemudian dia meninggal, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dan kita lihat hari ini bagaimana seseorang dengan mudahnya menumpahkan darah, seolah-olah urusan darah ini urusan yang remeh-temeh, padahal tidak. Dan jangan sampai urusan ini sampai nanti di akhirat itu sangat berat sekali pertanggungjawabannya. Jadi jika hari ini ada orang yang kemudian dibunuh secara keji, kemudian yang dibunuh itu juga kemudian diperlakukan, difitnah secara keji pula, jadi dia sudah melakukan dua kejahatan yang begitu besar. Yang pertama yakni menumpahkan darah, dan yang kedua adalah fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan nasihat kepada kita semua bahwa jangan sampai kita melakukan perbuatan yang begitu hina, yakni pembunuhan. Karena pembunuhan ini adalah dosa yang pertama kali di bumi ini yang dilakukan oleh anak cucu Adam, dan nanti itu adalah perkara pertama yang akan diadili oleh Allah SWT. Allah a'lam bishawab. Tetap stay tune di Mimbar Tube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.